Rusia adalah negara terbesar di dunia dari segi wilayah dengan luas sekitar 17,1 juta kilometer persegi dan memiliki populasi sekitar 144 juta jiwa. Ibu kota negara ini adalah Moskow dan bahasa resminya adalah bahasa Rusia. Negara ini dikenal karena sejarah dan kekayaan budayanya yang sangat kaya, serta sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan militer dunia. Rusia juga memiliki sumber daya yang melimpah, termasuk minyak, gas alam, kayu, dan logam. Dan industri-industri seperti teknologi, pertahanan, energi, dan pertambangan sangat berkembang di negara ini. Rusia adalah negara dengan sistem pemerintahan Republik Federal dan memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Seperti apa kehidupan orang Rusia? Apa kebiasaan mereka? Apa yang tidak boleh dilakukan jika berkunjung di negara ini? Rusia memiliki sejarah yang panjang dan kaya, berawal dari negara-negara kecil dan pemukiman Slavia di wilayah Eropa Timur pada abad ke-9. Hingga akhirnya berkembang menjadi negara besar pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Tsar Ivan keempat. Setelah itu, Rusia terus berkembang dan memperluas wilayahnya ke timur hingga mencapai Asia. Dan mencapai puncak kekuasaannya pada masa pemerintahan Tsar Peter yang agung pada abad ke-18. Pada abad ke-19, Rusia terus mengalami perubahan dan modernisasi, termasuk terjadinya revolusi industri yang membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Pada awal abad ke-20, Rusia mengalami revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Ia berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar dan membentuk negara sosialis yang disebut Uni Soviet pada tahun 1922. Pada masa Uni Soviet, Rusia mengalami modernisasi pesat dalam bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga terjadi pembatasan kebebasan politik dan melanggar hak asasi manusia yang berat. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Rusia menjadi negara demokrasi federal yang berupaya memperbaiki sistem politik dan ekonomi negara. Namun negara ini juga menghadapi banyak tantangan, termasuk korupsi, ketidakstabilan politik, dan hubungan yang tegang dengan negara-negara barat. Mata uang resmi negara Rusia adalah rubel Rusia. Rubel Rusia adalah salah satu mata uang paling diperdagangkan di dunia. Untuk nilai tukar rubel ke rupiah adalah 183. Kalian wajib tahu nilai tukar antara rupiah ke rubel jika sewaktu-waktu kalian ingin melakukan liburan ke Rusia. Jarak antara Indonesia dan Rusia tergantung pada tujuan kota yang dituju di Rusia. Secara umum, jarak antara Indonesia dan Rusia sangat jauh karena keduanya berada di benua yang berbeda. Namun jarak umum Rusia ke Indonesia sekitar 9.000 kilometer, di mana jarak tersebut dihitung dari Moskow melalui Jakarta. Untuk mengurus waktu perjalanan, diwajibkan untuk menggunakan transportasi udara dengan biaya sekitar 600 hingga 1.500 dolar atau sekitar 9 juta rupiah hingga 22 juta rupiah, tergantung dengan jenis pesawat dan musim liburan yang ditempuh. Harga akomodasi di Rusia dapat bervariasi dari hotel bintang 5 hingga hostel murah. Harga yang lebih terjangkau biasanya dapat ditemukan di hostel atau guest house. Sedangkan untuk transportasi di dalam kota, Anda bisa menggunakan taksi, bis, atau metro. Biaya transportasi bisa cukup terjangkau, tergantung pada kota tujuan Anda. Biaya makan di Rusia bisa bervariasi, tergantung pada jenis makanan yang ingin Anda coba. Restoran dan kafe di pusat kota biasanya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan restoran atau kafe di luar pusat kota. Jika Anda ingin mengunjungi tempat wisata di Rusia, pastikan untuk mengetahui harga tiket masuknya terlebih dahulu ya.
Secara keseluruhan, biaya perjalanan Rusia bisa cukup mahal, terutama jika Anda ingin mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal seperti Moskow dan St. Petersburg. Namun, untuk mengurangi biaya, kalian bisa tinggal atau liburan di tempat-tempat murah yang bisa kalian cari di internet. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2020, pendapatan nasional bruto Rusia sekitar 1,48 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 20,2 triliun rubel Rusia. Namun perlu diingat bahwa ini adalah data yang berasal dari periode sebelum pandemi COVID-19 yang telah berdampak signifikan pada perekonomian global. Selain itu, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan di Rusia, dengan beberapa kelompok memiliki tingkat pendapatan yang lebih jauh tinggi daripada yang lain. Untuk sektor penghasil pendapatan utama terdiri dari minyak, gas, pertanian, pertambangan, industri manufaktur, dan pariwisata. Sektor minyak dan gas merupakan sumber pendapatan utama Rusia karena Rusia memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Selain itu, Rusia juga merupakan produsen dan pengekspor bahan tambang seperti besi, aluminium, dan tembaga. Sektor pertanian di Rusia juga cukup penting karena negara ini memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Rusia juga merupakan produsen terbesar gandum di dunia, serta menjadi produsen utama gula dan susu. Industri manufaktur di Rusia meliputi sektor otomotif, elektronik, farmasi, dan mesin. Beberapa perusahaan besar yang berbasis di Rusia antara lain Gazprom, Rosneft, Sberbank, dan Lukoil. Sementara itu, pariwisata juga menjadi sektor yang semakin berkembang di Rusia karena negara ini memiliki sejarah dan budaya yang kaya, serta destinasi wisata yang menarik seperti Moskow dan St. Petersburg. Secara umum, Rusia adalah negara yang aman untuk dikunjungi oleh wisatawan, namun tetap perlu untuk mengikuti panduan keamanan dan menjaga barang berharga Anda. Beberapa tempat wisata yang dianggap aman untuk dikunjungi di Rusia antara lain Moskow. Moskow merupakan ibu kota Rusia yang merupakan salah satu kota terbesar dan paling terkenal di dunia. Kota ini memiliki banyak tempat wisata seperti Lapangan Merah, Kremlin, dan GUM Department Store. St. Petersburg. Kota ini terkenal dengan keindahan arsitektur baroknya dan memiliki banyak museum seni dan kebudayaan yang menarik. Sochi. Terletak di pantai Laut Hitam, Sochi adalah kota resort terbesar di Rusia dan menjadi tujuan wisata populer selama musim panas. Namun seperti halnya di negara lain, ada juga beberapa tempat yang dianggap tidak aman untuk dikunjungi di Rusia, terutama di daerah perbatasan dengan Ukraina dan beberapa wilayah di Kaukasus Utara. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum melakukan perjalanan ke Rusia, wisatawan sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai wilayah-wilayah yang perlu dihindari atau perlu diwaspadai. Ekonomi Rusia selama beberapa dekade sejak era Uni Soviet didominasi oleh pemerintah, dengan pemerintah mengendalikan sebagian besar sumber daya alam, industri, dan perbankan. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia mengalami reformasi ekonomi yang signifikan, yang beralih ke ekonomi pasar yang lebih terbuka. Di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, Rusia telah mengambil langkah untuk meningkatkan efisiensi ekonominya dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Namun, Rusia masih sangat beruntung pada sumber daya alam, dengan sekitar 70% pendapatan negara berasal dari ekspor minyak dan gas alam. Pada akhirnya, kesejahteraan dan kemakmuran Rusia tergantung pada bagaimana negara mengelola sumber daya alamnya, berinvestasi dalam infrastruktur dan industri lainnya, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor swasta.
Karena Rusia merupakan negara terbesar, kalian jangan kaget kalau ingin pergi dari satu wilayah ke wilayah lain memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan jika kalian menggunakan kereta dari ujung ke ujung Rusia, bisa menghabiskan waktu sekitar beberapa hari. Karena termasuk negara kaya raya, tentu saja Rusia memiliki infrastruktur yang jauh dibandingkan dengan negara lain. Sehingga pendidikan di sekolah umum dan sekolah menengah di Rusia gratis untuk semua warga negara Rusia. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah setempat. Namun, ada beberapa biaya tambahan yang mungkin harus dikeluarkan oleh siswa, seperti biaya pendaftaran, biaya bahan ajar, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler. Seperti di negara lain, ada banyak wanita lajang di Rusia. Menurut data tersebut, sekitar 45% dari total populasi wanita di Rusia berusia di bawah 35 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi status pernikahan dan kehidupan wanita di Rusia, termasuk keterlibatan dalam karir, tingkat pendidikan, agama, dan budaya. Jadi, untuk para jomblo, siapkah kalian untuk pergi berburu gadis di Rusia? Minum teh. Minum teh adalah bagian penting dari budaya Rusia dan seringkali disajikan dengan roti dan kue. Ada banyak jenis teh yang populer di Rusia, termasuk teh hitam, teh hijau, dan teh herbal. Makan coklat. Coklat adalah makanan ringan favorit di Rusia dan seringkali disajikan sebagai hadiah atau tanda kasih sayang. Perusahaan coklat di Rusia seperti Red October dan Krasny Oktyabr terkenal di seluruh dunia. Sebagai turis, kita harus memperhatikan beberapa aturan dan norma yang berlaku di negara tersebut. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di Rusia, baik yang berhubungan dengan etika, budaya, maupun hukum. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui larangan-larangan apa saja yang harus dihindari saat berlibur di Rusia. Saat berada di Rusia, ada hal yang perlu diingat dan dilarang. Beberapa di antaranya adalah memotret bangunan militer dan pemerintah. Fotografi bangunan militer dan pemerintah dilarang di Rusia karena alasan keamanan nasional. Merokok di tempat umum. Di Rusia, merokok di tempat umum termasuk restoran dan bar dilarang oleh hukum. Membawa narkoba. Narkoba adalah hal yang sangat dilarang di Rusia dan dapat menyebabkan hukuman yang sangat berat, termasuk penjara bahkan hukuman mati. Berbicara negatif tentang negara atau pemimpinnya. Di Rusia tidak diperbolehkan mengkritik negara atau pemimpinnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah dengan pihak berwenang atau bahkan deportasi. Tidak membawa paspor. Paspor harus selalu dibawa saat berada di Rusia, karena akan diminta sebagai identifikasi saat membeli tiket atau menginap di hotel. Tidak membayar tiket transportasi umum. Di Rusia, penting untuk membayar tiket transportasi umum seperti bis, kereta bawah tanah, dan kereta api. Karena penjaga tiket dilakukan secara ketat oleh pihak berwenang dan tidak membayar bisa mengakibatkan denda. Membawa senjata. Membawa senjata ke Rusia tanpa izin resmi adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman penjara dan denda yang besar. Jika seorang wisatawan melanggar hukum di Rusia, mereka dapat dikenakan hukuman yang sangat serius. Beberapa hukuman yang mungkin diterapkan oleh wisatawan termasuk denda. Wisatawan yang melanggar hukuman di Rusia dapat dikenakan denda yang besar, tergantung pada kejahatan yang dilakukan. Deportasi. Jika seorang wisatawan melanggar hukum di Rusia dan tidak memiliki izin tinggal yang valid, mereka dapat dideportasi dari negara tersebut. Penahanan.
Wisatawan yang melanggar hukum di Rusia dapat ditahan oleh pihak berwenang dan ditahan di penjara sampai kasus mereka diselesaikan. Pengadilan dan hukum pidana. Jika seorang wisatawan melakukan kejahatan yang cukup serius di Rusia, mereka dapat diadili dan dikenakan hukuman pidana, seperti hukuman penjara atau hukuman mati. Sama seperti di banyak budaya lainnya, dalam budaya Rusia juga terdapat norma-norma dalam pacaran. Namun, setiap individu memiliki preferensi yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satu cara atau aturan pasti dalam pacaran dengan gadis Rusia. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika Anda ingin berkencan dengan gadis Rusia. Hormati budaya dan tradisi mereka. Penting untuk menghormati budaya dan tradisi Rusia saat berkencan dengan gadis Rusia. Ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat. Bersikap sopan dan menghargai. Gadis Rusia sangat menghargai kesopanan dan rasa hormat dari pasangannya. Cobalah untuk selalu bersikap sopan dan menghargai keinginan mereka. Jangan buru-buru. Pacaran di Rusia seringkali lebih lambat dibandingkan di budaya Barat. Jangan terlalu cepat dalam mengambil langkah dalam hubungan dan biarkan hubungan berkembang secara alami. Terbuka dan jujur. Penting untuk menjadi terbuka dan jujur dengan pasangan Anda dan juga berusaha untuk memahami perbedaan budaya dan bahasa antara kalian. Terlepas dari itu semua, penting untuk selalu menghargai pasangan Anda, menghormati perbedaan budaya dan tradisi, serta selalu membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Inilah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan hingga bagaimana bisa pacaran dengan cewek Rusia. Untuk video selanjutnya, silakan kalian bisa subscribe channel ini ya.